Oke, baik. Selamat malam Bapak Ibu semuanya Pukatas Senusantara. Kita jumpa lagi di Pukatnas Bisum yang ke-74. Kami rutin tampil setiap hari Selasa malam pukul 19.19 sampai dengan pukul 21.21 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi kalau yang di timur mulainya sudah pukul 21, pukul 9 malam tuh yang di Indonesia Timur. Oke, kita sudah biasa, kita ngobrol santai. Kali ini kita akan bicara tentang seputar kesehatan gigi. Ya, nah ini topik yang sangat menarik yang kita alami sehari-hari dari kecil sampai kita lansia nanti. Sebelum kita mulai, ya baik saya minta Pak Adinata untuk bisa sharingkan video Pukatnas Bisum sebelum-sebelumnya supaya Bapak Ibu semua bisa melihat apa aktivitas Zoom kita ketika masa pandemi. Ya, terima kasih Bro Adinata dari Makassar yang membantu acara ini. Sebelum kita acara mulai, tak lupa kita memohon berkat dulu, kita berdoa supaya acaranya lancar. Kita akan berdoa secara Katolik. Kami mohon Ibu Suryani bisa membantu membukakan dengan doa. Silakan Bu Suryani. Mari siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Tuhan Yesus. Selamat malam Bunda Maria. Selamat malam Roh Kudus. Saat ini kami akan bincang-bincang santai sambil mendengar masukan atau menambah wawasan lewat Zoom. Doakanlah saudara Kimberly supaya dapat membawakannya dengan baik dan kami dapat memahaminya dengan baik pula. Terima kasih banyak ya Bapak. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Suryani. Ya, kali ini malam hari ini yang akan memberikan sharing kepada kita semua adalah Dokter Gigi Kimberly Clarissa Utomo, spesialisnya ortodontis, begitu ya, betul ya? Ya, betul. Ya, nah, sedikit saja saya cuma tahu sedikit sih bahwa beliau menyelesaikan pendidikan spesialisnya tahun 2017 dari Universitas Oh, Erlangga. sorry, Saat ini 2017 mulai masuk. Oh, mulai. Oh, sorry. Ya, terus lulusnya 2021 waktu Oh, COVID itu. 2021. COVID itu lulus. Oh, Ya, itu. kemudian sekarang buka praktek sendiri ya. Buka prakteknya ini untuk holistic dental care baik di Surabaya dan juga Jakarta. Betul begitu? Yang di Surabaya ini di HDC, yang di Jakarta ini saya masih di Senopati Dental House, cuman next year kita bakal buka di Hang Lekir. Nah, itu akan ada brand baru. Wah, mantap. Ya, baik. Ya, Ya. Jadi apa sih holistic dentistry itu gitu ya? Bagaimana perkembangan teknologi kedokteran gigi saat ini? Nah, kita mendengarkan dari ahlinya. Nanti setelah ini saya mau singgung sedikit nih kesibukannya ternyata banyak juga seru ya. banget. Ada hobi seni apa ikut konser lah, ada olahraganya golf lah. Nanti setelah acara ini kita akan bincang-bincang santai dengan Kimberly. Baik, Boleh. silakan Kimberly untuk bisa men-sharingkan kepada kami semua apa itu holistic dentistry. Silakan. Oke, saya share screen dulu ya. Udah ya? All good? Ya, Aman? bagus. Oke. Jadi hari ini saya akan membahas tentang holistic dentistry. Jadi dental health impacts on general health. Nah, ini adalah sekilas tentang saya. Saya S1 masuk tahun 2011, kemudian lulus tahun 2016 langsung masuk spesialis tahun 2017. Nah, ini tadi sudah disebutkan nama klinik yang di Surabaya. Okay, so what is holistic dentistry and why are we talking about holistic dentistry? Ini sebenarnya adalah yang menarik karena sebetulnya kita itu ingin melihat sesuatu masalah itu tidak cuma hanya dari satu sisi saja. Jadi kita harus lihat semua secara keseluruhan. Nah, ini what is holistic dentistry? Jadi what is holistic dentistry? Itu adalah pendekatan pada pasien yang menekankan pada konsep melihat pasien sebagai manusia secara keseluruhan in a bigger picture. Dan lifestyle dan kebiasaan pasien juga dapat mempengaruhi diagnosa dan rencana perawatan. Makanya di klinik saya menggunakan ada namanya hashtag itu defining habits. Jadi ketika pasien ini datang, biasanya itu saya juga lihat, oh anak ini ada kebiasaan, misalnya berdiri lebih berat di satu kaki, di kaki kiri aja, atau kebiasaan bungkuk. Kemudian misalnya pegang HP biasanya nunduk banget atau yang masih agak tegak. Itu semua sebetulnya bisa mempengaruhi ke diagnosa dan treatment planning juga. Dan ternyata yang serunya lagi nih, bahwa ternyata dengan kondisi gigitan yang jelek itu bisa menyebabkan skoliosis, kemudian bisa menyebabkan GERD, migraine, vertigo, dan sebagainya. Nah, nanti akan saya bahas lebih lanjut. Sampai sini mungkin ada pertanyaan atau aman semua? Oke. Boleh dilanjut. Nah, why holistic dentistry? Nah, ini contoh case-nya ya. Ketika gigitan itu tidak tepat, misalnya ada pasien yang memang gigitnya itu bisa lebih enak di sebelah kanan, tapi sebelah kiri nggak enak, akhirnya dia mengunyah cenderung sebelah kanan. Lama-kelamaan itu rahang akan menjadi miring dan menyebabkan asimetri wajah. Jadi kalau misalnya kita lihat ada banyak orang itu yang sudah dagunya lebih miring dan sebagainya, itu mostly karena gigitan tidak tepat. Dan ini bisa menyebabkan bad posture juga, atau postur buruk. Dan ternyata bad posture atau postur yang buruk juga bisa menyebabkan rahang miring juga. Nah, saya akan menunjukkan case ya. Ini case pertama. Jadi ini pasien datang ke klinik, usia 10 tahun sudah selesai treatment nih. Semua terlihat lurus, aman, dan tentram. Gitu. Terus kemudian tiba-tiba 5 tahun kemudian datang nih ke klinik. Loh, kok kenapa rahangnya jadi miring ya? Miringnya itu parah gitu kan. Kemudian setelah menjalani treatment, yang juga ternyata kita juga lakukan bersama dengan Pilates, 1 tahun kemudian rahang yang miring terkoreksi.
Oke, ternyata pasien mempunyai kemiringan rahang yang cukup parah, yaitu 11,51 derajat ke kiri. Ya, Menton deviation itu berarti miringnya titik dagu ya. Kemudian ternyata pasien juga mempunyai skoliosis dengan derajat Cox 42 derajat ke kiri. Nah, ini kenapa rahangnya bisa miring ke kiri, kemudian juga skoliosisnya ke kiri ya. Ini apa penjelasannya lumayan seru nih. Jadi kayak ketika pasien itu mempunyai kebiasaan seperti mengunyah satu sisi, misalnya sebelah kiri nih, akhirnya dia ada otot yang spasmnya lebih banyak di satu sisi, yaitu sisi kiri, yang menyebabkan semua itu menjadi lebih pendek, akhirnya ketarik semua kan. Nah, dari masseter, kemudian sampai trapezius, sternocleidomastoideus, kemudian memendek, akhirnya menyebabkan adanya skoliosis dan juga rahangnya miring. Oke. Nah, skoliosis sendiri ada dua macam, yaitu structural dan functional. Kalau structural itu biasanya kalau misalnya pasien disuruh duduk, itu kurva skoliosisnya masih ada. Kalau yang functional itu ketika disuruh duduk bisa berkurang atau bahkan hilang. Nah, Cox angle atau skoliosis, kepala skoliosis itu ada normal, mild, moderate, and severe. Berikut ada derajatnya. Kalau misalnya sudah moderate, ini sudah mulai dilakukan brace. Kemudian kalau severe perlu dilakukan surgery. Nah, ini contoh ilustrasinya. Ketika rahang miring, kemudian juga skoliosis. Nah, sampai sini mungkin ada pertanyaan? Saya mau tanya dulu. Ayo, boleh. Soalnya lumayan berat ini. Jadi kayak, aku akan tanya terus, ada pertanyaan nggak? Gitu, biar enak. Ini penyebabnya karena kondisi giginya tidak normal mengakibatkan kebiasaan. Misalnya Mm, giginya itu ada lubang di sebelah kiri ya, sehingga gigitnya sebelah kanan terus. ya, Akibat gigit sebelah kanan terus, akibatnya berpengaruh kepada postur tubuh yang ya, mungkin miring sebelah. ya. Karena itu atau karena sebetulnya giginya normal-normal aja gitu ya. Atau karena udah tubuhnya nggak normal mempengaruhi gigi. Nah, mana mana nih? Apakah tubuh mempengaruhi gigi atau gigi mempengaruhi tubuh? Nah, itu Saling pertanyaannya begitu. mempengaruhi. Jadi dua-dua ini adalah benar. Makanya tadi pas di awal memang panahnya kan ada dua arah kan. Karena memang misalnya kebiasaannya karena dia ada gigi yang lubang satu sisi, kemudian dia maunya satu sisi yang lebih enak, kemudian memendek menyebabkan postur menjadi buruk, dan juga ketika ada skoliosis, itu juga ada kecenderungan tubuh untuk berusaha membuat semua itu lebih balance, dan akhirnya apa yang terjadi, kita juga bisa menjadi tidak benar. Begitu. Jadi sebetulnya itu saling memperparah juga ya kondisinya. Jadi ketika kita melakukan perawatan nih, ketika kita melakukan treatment, itu harus dilihat semua, dan kita juga harus mengetreat semua itu. Jadi ketika dilakukan braces juga dilakukan bersamaan dengan pilates. Dan Hmm, saya pun juga sudah melakukan ini penelitian dengan ortopedis. Gitu. Jadi ya. ini berdasarkan ini ada jurnal-jurnal, saya memang tunjukkan bahwa memang ini sudah sesuai dengan penelitian, bukan hanya apa yang telah kita temukan secara klinik, ya kan? Nah, ini juga contoh contoh jurnalnya unilateral chewing berarti mengunyah satu sisi itu bisa menyebabkan skoliosis. Ceritanya di sini tikusnya ini dibuat menjadi mengunyah satu sisi dengan diberikan peninggian gigit di satu sisi. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadilah skoliosis, bisa kita lihat ya. Kemudian setelah kita hilangkan dan kemudian mengunyah bisa menjadi dua sisi, yang terjadi adalah gambar C itu. Dia bisa lurus lagi. Seperti itu. Ini juga adalah contoh jurnalnya. Dan ini adalah contoh gigitan yang benar. Jadi ini hasil kerja saya, memang saya menggunakan Diamond Q brackets. Jadi ini ada alasannya kenapa saya pakai bracket ini, karena memang dia bisa menghasilkan gigi yang tegak-tegak di hasil akhirnya. Jadi memang lebih stable for the result gitu. Karena kan banyak orang yang salah mengerti ya gigitan yang benar tuh gimana, apakah yang atas sama yang bawah tuh ketemu. Bahkan mereka kadang cenderung untuk menemukan gigi atas dan bawah karena dirasa itu benar, padahal yang benar adalah atas itu di depan yang bawah dengan jarak 2 sampai 4 mm. Seperti itu. Nah, kalau misalnya ada pasien tuh yang cenderung kayak dimajukan seperti ini,
Nanti yang bermasalah adalah sendi rahang. Kemudian juga nanti dia akan adanya atrisi dan sebagainya. Begitu. Nah, ini adalah foto saat saya presentasi tentang penelitian saya ke Rumah Sakit Ortopedi dan Traumatologi. Dan memang penelitian ini juga saya lakukan bersama Prof. Dr. Komang Agung Irianto, di mana dia adalah spesialis ortopedi yang ahli dalam spine. Dan kemudian di klinik saya juga sempat ada sesi di mana kita melakukan edukasi kepada pasien-pasien dan memanggil dan mengundang Prof. Komang dan juga pelatih Pilates yaitu Bu Cindra. Jadi ini semua yang saya sampaikan itu sudah based on research. Oke, sebelum lanjut ke case ini mungkin ada pertanyaan lagi. Saya boleh bertanya, Dok? Boleh, boleh, boleh. Selamat malam, Ya, Dokter, Kang Hanin, malam. semua Ibu dan Bapak. Ya. Dok, saya menanyakan, tadi kan dokter bilang nih kecenderungan ya, Mm-mm. gigi bisa mempengaruhi, masalah di gigi ini bisa mempengaruhi ke ortopedi ya. Mm-mm. Nah, kira-kira berapa persen ya, Dok ya, kecenderungan itu di atas 50% atau di bawah 50%? Apakah, maksud saya gini, apakah apabila ada masalah seperti yang tadi dokter gambarkan gitu ya, kecenderungan akan mempengaruhi ortopedinya itu apakah udah pernah di ini dok? Udah pernah di studi kira-kira di bawah 50% atau di atas 50% dok? Oke, kebetulan dari penelitian saya itu di atas 50%. Cuma saya harus buka jurnal lagi ya, jurnal saya yang sudah saya buat. Di mana memang kebanyakan ada kemiringan rahang dan juga skoliosis. Jadi mereka itu juga biasanya cenderung searah juga. Tetapi juga kalau misalnya pasien seperti olahraga dan sebagainya, biasanya skoliosisnya tidak terlalu miring. Dan skoliosis juga perlu kita perhatikan, dia itu tidak hanya 2D, bukan 2 dimensi, tapi 3 dimensi. Kadang dengan Cox angle sendiri, itu kan memang dia 2 dimensi kan. Jadi kita tidak bisa bilang, oh yang mild itu pasti mild. Sedangkan kita harus melihat apakah ada rotasi dan sebagainya. Nah itu memang perlu dilakukan penelitian lebih jauh lagi dengan teknologi yang lebih tinggi lagi. Cuma sejauh ini memang ditemukan ada kecenderungan seperti itu yang cukup tinggi persentasenya. Seperti itu. Ya, Ya, terima kasih dok. terima kasih. Oke, selanjutnya Pak saya Martinus, makasih. Silakan, lanjut. selanjutnya saya mau bahas case kedua nih. Jadi pasien ini memang kesusahan untuk mengunyah di sebelah kiri. Jadi dia cenderung mengunyah di sebelah kanan. Kita bisa lihat ada asimetri wajah di mana rahangnya juga miring ya. Kemudian dia juga mengalami migraine dan severe gastritis atau MAH atau GERD. Dan ditemukan juga bahwa leher dan juga shoulder dia itu kaku dan sakit. Bisa kita lihat juga lip line-nya juga asimetris. Nah, nanti ini saya akan tunjukkan foto giginya ya. Dan kemudian ternyata di Korea, ketika dia pergi ke dokter, ada evaluasi bahwa dia mempunyai mild scoliosis. Oke, selanjutnya. Ini foto giginya. Jadi memang dia akan cenderung mengunyah sebelah kanan. Karena sebelah kiri susah untuk mengunyah. Ini kita bisa bilang bahwa memang sangat turun ya. Jadi tugas kita sebagai ortodontis apa? Tentu kita membuat semua itu menjadi seimbang, rapi, tidak miring lagi rahangnya. Ini kita sebut namanya occlusal canting. Nah, ini juga ada Cox angle 15 degrees to the right, di mana rahang dia juga miring ke kanan, di mana dia juga cenderung mengunyah sebelah kanan. Berarti sampai sini kurang lebih bisa tahu hubungannya ya. Oke, kita lanjut, kemudian kita lakukan treatment, dan kemudian wajah menjadi asimetris, dan ternyata pasien juga mengatakan bahwa dia sudah tidak mengalami migrain, dan juga GERD-nya juga jauh berkurang. Nah, ini senyumnya, giginya juga terlihat asimetris. Nah, ini kenapa unilateral chewing atau mengunyah satu sisi ini menyebabkan rahang miring? Yaitu tadi sudah saya jelaskan bahwa ada aktivitas berlebih di temporal dan masseter muscles yang merupakan penyebab utama. Dan di contoh gambar ini ke sebelah kiri ya. Oke, sampai tadi mungkin ada pertanyaan?
Mungkin ada yang mau tanya, kok bisa hubungannya sama GERD? Kok bisa hubungannya sama migraine? Memang kalau gigi sakit itu Hmm? rasanya sakitnya setubuh itu. Apa seluruh tubuhnya sakit. Ya, Ya, memang. Ya, ini efek semua ya. Oke. ya. Selanjutnya ini how dental treatments can treat hypertension, rhinosinusitis, asthma allergy, migraine, vertigo, dan sebagainya. Oke, jadi ini sebetulnya adalah penelitian dari papa saya. Jadi papa saya itu namanya Dr. Daniel, dan dia melakukan penelitian bersama FK juga, yaitu dari pediatric allergy dari pediatric ya, pediatric resident, kemudian juga dengan dentistry juga. Nah, ini kita melakukan namanya assisted drainage therapy. Nah, ini adalah foto papa saya ketika membawa penelitian ini ke Vienna. Dan memang sudah diakui secara internasional. Oke, jadi ini videonya itu dilakukan semacam scaling, tapi kita sebutnya assisted drainage therapy menggunakan manual scaler atau sickle shape scaler, cuman menggunakan bagian yang tumpul. Karena dengan bagian tumpul saja sudah mudah untuk mengeluarkan darahnya. Dan darah yang keluar di sini adalah darah kotor, di mana dia itu mengandung banyak toksin dari bakteri dan juga inflammatory mediators. Nah, ini darahnya kan kental sekali, bisa kelihatan. Nah, ini adalah darah kotor. Ketika kita melakukan pembersihan ini, pasien biasanya sudah merasakan kayak, oh, hidung saya sudah bisa lebih bernafas, kemudian juga tekanan darah tinggi bisa menurun, dan sebagainya. Dan juga migraine, vertigo juga berkurang. Nah, selain itu juga dikombinasi dengan pijat di beberapa titik, yaitu saya sudah pasang gambar di sini, ada daerah titik yang di sini, temporalis, kemudian juga daerah masseternya, kemudian yang C itu, yang di dalam itu berarti kita memijat gusi kita, jadi tangan kita masuk ke dalam mulut dan pijat gusi bagian luar, kemudian juga memijat bagian leher belakang. Dan ini dilakukan 3 menit setiap titik. Dan ternyata dari penelitian itu ditemukan bahwa adanya peningkatan oxygen saturation. Jadi pasien juga bisa bernafas lebih enak dengan hidung. Dan juga vertigo migraine juga berkurang. Bahkan kemarin barusan ada teman saya yang juga dari Jakarta sampai ke Surabaya untuk mendapatkan perawatan ini juga. Dan dia kira, wah tanganku nggak bisa ngangkat nih, mau golf kok terkilir. Ternyata setelah dipijat titik-titik ini aja, ternyata langsung hilang semua itu. Ternyata dia bukan terkilir, tapi memang dia ternyata ada bruxism, dia juga maunya satu sisi, dan ternyata semua itu connected, dan ternyata dia juga punya GERD, dan GERD dia juga berkurang. Seperti itu. Nah, kemudian ini juga bisa membantu untuk sinusitis juga. Karena di daerah masseter ini ada namanya syaraf trigeminalis, di mana dia itu juga berhubungan dengan hidung. Nah, untuk tadi case yang saya sempat pasang tadi, yang case kedua, kok bisa dengan merawat gigi, kok GERD juga bisa berkurang, bahkan bisa hilang. Karena ketika otot kita tadi itu yang spasm berlebihan itu, nah, kita tahu ada namanya otot sternocleidomastoideus, di mana di situ dekat dengan nerve vagus yang dia juga berhubungan dengan lambung. Nah, jadi kalau misalnya dia itu spasm, itu bisa men-trigger nerve itu, dan men-trigger lambung itu untuk menghasilkan asam lambung lebih tinggi. Seperti itu. Sejauh ini ada pertanyaan kah? Lanjut. Silahkan. Oke, Terus. ya, sebenarnya sudah itu aja sih dari saya, karena saya mungkin lebih pengen sharing aja dengan peserta. Ini ada IG klinik saya. IG klinik saya ini tepatnya lebih ke arah edukasi. Jadi mengedukasi baik yang masalah implan, gigi palsu, kemudian hubungan yang holistic dentistry ini, skoliosis dengan gigi, kemudian GERD dan sebagainya. Dan ini juga ada foto tim saya. Jadi tim kami terdiri dari beberapa spesialis. Jadi nggak cuma ortodontis, kita juga punya periodontis, kemudian oral surgeon, endodontist, and then pedodontis dan sebagainya.
Seperti itu. Bisa di-follow IG-nya mungkin untuk menambah ilmu. Dan sekian, terima kasih. Ya, ini saya waktu foto untuk main cello. Ya, baik. Terima kasih, Iya. Kimberly. Menarik sekali ya. Mm, Memang dari gigi itu, saya pribadi paling takut dengan gigi. Jadi saya paling takut kalau ke dokter gigi itu takut saya. Sampai mm. sekarang paling takut dibor gitu ya. Oke. Suaranya aja. Tapi nggak ada pilihan. Karena kalau sakit itu, waduh, udah sekujur tubuh udah sakit ya. Mm. Udah nggak bisa apa-apa udah. Ya, Ya. Jadi betul-betul. langsung itu harus ada bantuan darurat seketika juga untuk menanggulangi sakitnya itu. Jadi memang gigi ini sesuatu yang sangat vital dan ternyata berimpact kepada banyak ya, baik Ya. ke postur tubuh, baik tadi ke vertigo dan sebagainya. Nah, ini bagaimana kita harus memulai. Jadi edukasinya kan mungkin harus sedini mungkin ya ke anak-anak ya, atau ke Mm. ibunya. Ibunya kita harus bilang, Wah, "Ibu, ajarkan semua. anak-anak untuk misalnya sikat gigi pagi-pagi, sebelum tidur sikat gigi lagi." Nah, bagaimana mengajarkan kepada anak-anak ini sedini mungkin? Oke, actually we can do from small things ya. Misalnya kita pakai tas, pakailah tas backpack yang sesuai. Jadi jangan tas backpack cuma satu sisi. Oh, Kan banyak kan, maksudnya mereka itu cuma pakai satu sisi atau pakai tas lempang, di mana kan akhirnya yang aktif cuma satu sisi aja. Misalnya pun memakai tas lempang ya diganti lah, kadang kiri, kadang kanan. Kemudian ketika memegang HP jangan cenderung menunduk terus, itu juga kasihan lehernya, ya kan? Seperti itu. So yeah, actually from small habits. Kemudian untuk mengunyah juga kalau bisa ya, bukan kalau bisa, harus dua sisi seimbang. Kalau misalnya ada masalah gigi, segera dibereskan. Dan juga kita juga harus memperhatikan oral hygiene juga kan, karena kalau misalnya oral hygiene itu buruk, maka adanya keradangan di gusi. Nah, itu bisa menyebabkan kita juga gampang alergi. Karena di radang gusi itu berarti kan di dalam periodontal tissue, jaringan periodontal atau jaringan gusi itu terdapat banyak sel-sel yang menyebabkan inflamasi. Kemudian mudah terjadi alergi itu tadi. ya. Ada yang Nah, ini Pak Swasneger mau langsung bertanya atau mau tulis dulu di kolom chat? Silahkan. Pak Swasneger, Lee yang raise hand mau bertanya, silahkan. Baik, sambil menunggu saya bertanya dulu kalau tadi kan bertanya bagaimana edukasi kepada anak-anak. Mm-mm. Sekarang sebaliknya, kita di sini sudah usianya sudah dewasa lah. Hmm. Nah, ini bagaimana kan gigi baik dan juga kita bisa mempunyai habit ya, dikasih tahu nih, oh sekarang kalau gigit itu harus merata misalnya gitu ya. Padahal Oke. gigi kiri udah ompong, tinggal gigi kanan, ya otomatis kan gigi kanan kan. Oh, kalau gitu ada solusinya. Nah, ini bagaimana kiat-kiat nasihat untuk kami semua nih yang udah pada senior nih. Oke, in case ada gigi yang ompong, bisa tentu digantikan dengan gigi palsu atau dengan implan. Nah, kalau saya Hmm. secara personal itu lebih suka dengan implan ya sebetulnya. Jadi misalnya kita ada yang hilang satu, kalau bisa cepat diganti. Karena kalau misalnya nggak cepat diganti, apa yang bisa terjadi? Misalnya yang gigi bawah ini hilang ya, gigi atas akan turun. Nah, kalau gigi atas yang turun, berarti kan lama-kelamaan gigi yang atas bisa gampang lepas karena dia sudah bisa terlihat akarnya semakin lama. Hmm. Ya, nah ini pun juga Ya. terjadi dengan banyak pasien saya. Misalnya dia tuh sudah berusia, kemudian dia giginya ada yang hilang mungkin 3 belakang gitu ya.
terus nggak diganti-ganti udah lama. Akhirnya gigi yang atas tuh tambah turun. Nah, mungkin dokter lain ada yang langsung pasang implan. Tapi kalau saya sendiri pribadi, saya prefer untuk melakukan sedikit orthodontic treatment ya. Kita pasang beberapa bracket di atas ini, kita naikkan giginya. Supaya ketika kita masang implan, nanti crown-nya itu pun masih bisa tingginya bagus sejajar dengan gigi depan-depannya. Jangan sampai dia itu crown-nya nggak bisa bagus, jadi kayak terlalu pendek, akhirnya tidak menyelesaikan masalah, karena akhirnya force distribution-nya itu tidak akan bisa merata juga. Jadi akhirnya masalahnya pun masih tetap ada gitu loh. Bukan cuman implan aja, kita juga harus lihat semua itu. Jadi misalnya sudah berusia, jangan takut untuk, oh kalau gigi masa bisa sih buat orang tua. Justru pasien saya sekarang mulai banyak yang usia 50 ke atas. Dan mereka melakukan, Oh, iya, karena mereka ya. merasa kayak, kok tambah parah ya, gigiku tambah begini, begitu, terus giginya tambah turun, kelihatan akarnya, dan sebagainya. Nah, jadi kenapa kita tuh bekerja sebagai tim ya di klinik? Karena misalnya saya melakukan orthodontic treatment, saya tentu juga akan mengkonsultasikan dengan yang spesialis gusi dan implan ini. Jadi dia akan membantu melakukan deep scaling kita sebutnya, karena deep scaling itu pembersihan yang sampai benar-benar dalam, yang darahnya keluar banyak, karena itu untuk menstimulasi regenerasi dari tulang periodontal atau gusi. Jadi kalau misalnya sudah sehat semua nih, nanti saya bisa lakukan pasang bracket, kita naikkan, justru itu juga lebih bagus, karena akarnya akan menjadi tidak terlihat lagi. Jadi ini semua berjalan bersamaan. That's why we work as a team. That's why kalau saya sendiri merasa nggak mungkin satu orang itu bisa menguasai semua itu. Saya mengerti, tapi tentunya kalau saya punya tim dengan spesialis lain akan lebih maksimal. Gitu. Luar biasa penjelasannya. Ya, teman-teman, kita terima kasih sekali kepada Kimberly. Kita beri aplaus, tapi aplausnya tidak tepuk tangan. Kali ini aplausnya kita buka kamera semua, kita beri senyuman, kita apresiasi atas presentasi dan juga penjelasannya. Ya, kita buka kameranya, kita mau saling lihat wajah, saling memberikan senyuman, apresiasi kepada Kimberly atas presentasinya yang luar biasa. Ya, kakak adik, fotografer kita, Pak Herman, Bu Melisa, Pak Alvin Hartoyo, Bu Muna, Bu Mega, Bu Stefani, bisa tolong dibuka kameranya untuk kita berikan apresiasi kepada Kimberly. Oke, ya, kita senyum semuanya. Kita berikan senyuman untuk Kimberly. Dah, wah, terima kasih. Sambil ngecek giginya nih, giginya bagus atau enggak. Ya, kita kembali lagi kepada Pak Swaseneger. Ada yang mau ditanya, Pak? Silakan. Mau tanya ya, Ya, boleh. itu boleh nggak sih kita pakai dental floss? Mhm. Karena ada dokter yang dia melarang sekali saya pakai dental floss. Takutnya gigi bergerak lah apa. Aku jadi bingung. Jadi bagaimana? Jadi saya jadi bingung gitu. Dental floss itu sebetulnya nggak masalah. Justru itu baik karena bisa membersihkan semua. Kalau misalnya memang takut dengan dental floss, mungkin bisa menggunakan waterpick. Tapi mungkin jangan yang terlalu keras waterpicknya, kan waterpick bisa diatur kekuatannya. Nah, kalau masalah kenapa takut giginya goyang, nah itu perlu dicek lagi kenapa giginya bisa goyang. Apakah mungkin ada penyakit seperti, karena kalau usia kan diabetes, itu biasanya dia gampang goyang giginya. Kalau misalnya giginya gampang goyang, juga harus dicek penurunan tulangnya seberapa parah. Kenapa kok sampai dilarang pakai dental floss? Nah itu. Nah Nah, kalau saya misalnya, ya nggak kalau ngerti dia. Kenapa hanya satu dokter ini aja yang dia tidak boleh saya pakai dental floss. Dia takutnya giginya bergerak aja ya. Giginya bergerak. nah itu. Bergerak giginya. Nah itu. Karena ada tekanan kali ya. Tekanan ke samping gitu ya. Jadi bergerak gitu. Tekanan ke samping sebetulnya enggak sih, karena kan gimana-mana dental floss dengan
gigi itu kan lebih kuat gigi ya. Hmm, Kita ada nafas nggak mungkin sampai kita tarik-tarik parah gitu kan. Kita cuma bersihkan, sekedar bersihkan aja gitu kan dengan force yang tidak terlalu besar. Jadi menurut saya nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya memang mungkin dia melihat ada kegoyangan dan sebagainya, ya itu mungkin harus dilihat lebih jauh lagi. Cuma misalnya ada kegoyangan, mungkin bisa ke periodontis. Jadi untuk dicek tulangnya. Kalau misalnya ada penurunan tulang, bisa dilakukan pemberian bone graft. Jadi bone graft itu semacam serbuk tulang yang diberikan kepada pasien untuk membentuk tulang lagi. Jadi itu perlu dicek semua sih sebetulnya. Pertanyaan kedua, itu kan saya pakai water pressure ya, itu kan membersihkan yang di celah-celah gigi. Ya. Kalau setelah pakai itu, apakah perlu pakai sikat gigi untuk sikat permukaan gigi ya? Wah, ya perlu lah, tetap perlu. Kalau Perlu. saya tetap perlu ya, karena itu kan kalau itu cuma untuk interdental. Tapi untuk permukaan, kemudian untuk jadi permukaan yang nempel ke pipi, kemudian permukaan gigi yang namanya oklusal itu atasnya mahkota, itu juga tetap harus pakai sikat gigi. Nah, sebetulnya menggunakan sikat gigi itu juga bagus karena itu ada seperti memijat gusi. Bersih. Oh. Iya, jadi kalau misalnya sikat gigi jangan takut untuk kena gusi, tapi juga jangan terlalu ditekan karena dengan sampai ke gusi itu kita juga bisa membersihkan lebih maksimal. Saya ada satu gigi yang kalau saya pakai tekanan di gusinya itu keluar darah tuh. Nah, Banyak keluar darahnya. berarti ada keradangan di situ. Nah, kalau misalnya ada keradangan di situ mudah berdarah, nah ini bisa dilakukan deep scaling. Di mana tadi saya jelaskan itu dikeluarkan semua darah kotornya juga, kemudian itu akan menyebabkan menstimulasi terjadinya regenerasi dari jaringan periodontal itu. Justru nanti setelah dibersihkan itu biasanya sudah nggak berdarah lagi kalau sikat gigi. Justru dokter saya bilang, oh kamu bisa begitu, setelah itu oke nggak? Nggak merasa apa-apa, enggak. Ya udah gitu aja katanya itu, udah pada dibongkar sama dia katanya. Ya udah ke klinik saya aja. Di mana Surabaya kliniknya? Hah? Surabaya, Jakarta. Oh Jakarta ada ya. Boleh tuh share tuh di mana alamannya. Boleh ini untuk sementara saya masih di Jalan Suryo. Senopati, seberangnya Senopati, namanya Senopati Dental House, dekatnya Chongqing Hotpot. Oh, Jakarta Selatan ya? Ya, saya mainnya di selatan, Jalan Suryo nomor 46. Ya ya ya. Nanti Suryo kalau ada 46, daerah Senopati, Jakarta Selatan gitu ya. iya, nanti tahun depan pindahan Lekir, seberangnya rumahnya Bakri, lurus lagi sudah langsung Senayan Oh, City. Hang Lekir Blok A berarti. Enggak di Jalan Raya, Hang Lekir, deretannya Butika. Baik. Cukup, Pak Teguh? Cukup, terima kasih. Cukup ya. Ini Pak Swasnegar mau bertanya, silakan. Pak Swasnegar raise hand, ada yang mau ditanyakan atau mungkin terpencet atau bagaimana? Masih mute? Oh, halo. Ya, silakan. Suaranya kedengaran ya, Bu Dokter. Gini, kalau kesehatan gigi itu berdampak ke organ dalam seperti ginjal, jantung, paru, sama tekanan darah tinggi, tekanan darah. Ya. Pertanyaannya apa tadi? Ya, apakah kesehatan gigi kesehatan organ dalam tubuh seperti jantung, ginjal, paru, usus, sama tekanan darah karena saya komplikasi gitu. Ada gagal ginjal yang stadium 5 kronis level 5, terus jantungnya bengkak,
terus jadi harus cuci darah. Kemudian stroke juga ada baru-baru ini tahun 2022 yang lalu. Terus tekanan darah tinggi tahun 99. Oke. Nah, untuk itu semua tentu kita perlu cek secara keseluruhan ya. Maksudnya cek gigi iya, kemudian cek dari lab bagaimana, kemudian juga diagnosa dari dokter-dokter itu bagaimana. Baru setelah itu kita bisa membuat kesimpulan ini bagaimana. Jadi sebetulnya kalau misalnya kita untuk kasus ini mungkin untuk yang masalah gigi ini bisa sebagai untuk membantu misalnya hypertension. Itu kita bisa melihat ini hypertensionnya kenapa dulu nih. Ya kan? Nah, kalau kita pun juga pengobatan juga harus bekerja sama dengan dokter yang bersangkutan. Seperti itu. Nah, kalau misalnya dari gigi, itu bisa ke jantung, ya memang karena pembuluh darahnya itu, kan jadi ada pembuluh darah nih. Nah, bakteri yang di dalam rongga mulut dengan bakteri yang bisa masuk ke jantung itu adalah sama. Jadi misalnya ada gigi yang lubang, biasanya oleh dokter jantung itu pasien diminta untuk ke dokter gigi untuk dilakukan pengobatan semua untuk menghindari adanya masuknya bakteri lagi dari mulut ke jantung seperti itu. Cuman untuk lebih jelasnya mungkin memang harus kita punya data itu semua ya. Karena itu kan tentunya banyak penyebabnya juga. Kalau ke yang lainnya kayak tadi ke tekanan darah, terus paru, usus sama ginjal gimana, Bu Dokter? Oke, kalau itu ya ini kalau untuk sampai ke ginjal mungkin saya memang belum terlalu mempelajari sampai ke sana ya. Tapi nanti coba saya cari lagi untuk jurnal-jurnalnya karena memang kemarin ini saya memang melakukan penelitiannya lebih ke arah yang tadi sudah saya sebutkan itu. Nanti mungkin bisa saya bantu cari untuk info lebih lanjutnya. Kalau untuk ketekanan darahnya gimana? Karena saya stroke juga itu, stroke di kaki kanan sama tangan kanan tuh. Oke. Untuk stroke-nya itu dan tekanan darah, ini misalnya dengan perawatan tadi yang kita sebut namanya tadi adalah pijat gusi atau assisted therapy, itu memang cenderung bisa menurunkan tekanan darah. Dan kemudian mungkin pasien juga bisa minum omega 3. Jadi itu juga membantu supaya darah lebih peredaran darah juga lebih baik. Seperti itu. Ya, baik Pak Swasnegar. Jadi mungkin perlu diadakan penelitian yang lebih detail, lebih terkait dengan berbagai dokter yang lebih mengerti ya, lebih spesialis di bidang masing-masing. Memang ada keterkaitan pasti mungkin disebabkan oleh salah satunya bisa gigi atau ada penyebab-penyebab lainnya. Itu ya, mungkin kita berikan lagi kesempatan kepada Ibu Merinsia Limas. Itu ya, Pak Swasnegar, makasih. Ya, oke. Ya, Suara saya jelas, silakan. Dok? Ya, jelas. Iya, baru-baru ini, Dok, kan saya kebetulan konsultasi sama dokter Australia. Ada sakit yang lumayan lama itu terkait dengan energi level. Jadi kayak lemas gitu kayak. Tapi dari hasil tes darah tuh oke. Kemudian saya ada lakukan termografi fotos itu ditemukan ada dental problem. Terus dari itu dibilangnya coba disuruh cari holistic dentist gitu, Dok. Nah, sebenarnya holistic dentist itu nggak tahu ya itu cuman istilah atau memang sebenarnya ada istilahnya sekolah khusus untuk holistic dentist atau enggak, tapi dari Termo sendiri juga di resultnya tuh ada kaitannya sama kayak apa ya, tulang belakang yang miring sih. Nah, saya searching-searching di internet, kebetulan kan dapetnya DHDC ini kan, Dok. Kebetulan baru sih gitu. Nah, sama dokter di Australia disuruh lakukan pengecekan apakah ada inflamasi atau infeksi di gigi gitu. Nah, kemudian saya lapor ke dokter Australia bilang, kayaknya di Indonesia susah ya cari dokter holistik begitu loh. Maksudnya dokter gigi holistik ya. Kebanyakan rata-rata kan kayak spesialis gusi ya gusi, spesialis orto ya orto, konservasi gigi ya mungkin root canal gitu ya.
Nah, tapi dari dokter di Australia sih bilang seharusnya ada sih dokter yang lebih holistik begitu. Nah, yang saya tanyakan tuh sebenarnya emang nanti dari dokter sendiri itu holistik itu nanti dikonsultasikan lagi atau gimana ya? Karena di sini kan kebetulan kita juga di Jakarta ada sih dokter gigi yang kita biasa pergi kayak gitu maksudnya. Oke, saya mau tanya, ada sleep Kalau takutnya sih kayak takutnya ke sana terus dibilang oh nggak ada sih, tapi dari hasil termografinya ada gitu loh. Gimana Oke. dok? Kayak gini, saya mau tanya, ada sleep apnea nggak? Ada sedikit. Nah, jadi sleep apnea itu, jadi kebetulan saya memang dulu itu sempat sering ini ya, sering ngobrol dengan profesor di Australia yang memang dia penelitiannya adalah sleep apnea. Jadi saya sempat memang mau diundang ke sana untuk penelitian bersama. Cuman waktu itu COVID saya nggak bisa datang. Oke, jadi sleep apnea itu biasanya pasien akan susah konsentrasi, cepat lelah, ya seperti tadi sudah dijelaskan. Nah, sleep apnea ini bisa disebabkan oleh kondisi gigi juga. Kemudian juga postur tubuh. Kenapa? Karena airway. Kita let's talk about airway. Nah, airway itu kan dari vertebrae ya, dari leher sini kan. Maksudnya ini airway kemudian sampai ke tulang, maksudnya itu tulang punggung dan tulang leher itu kan jadi satu. Udah dapat hubungannya ya. Kemudian kebiasaan untuk bernafas lewat rongga mulut. Kalau tidur bangun sering merasa kering nggak mulutnya? Atau nggak sadar? Ya, ini Nggak sadar dok. Nggak, jadi kalau saya melihat kemungkinan adanya sleep apnea. Tapi udah pernah sih pakai masker apnea dan kebetulan ya CPAP. Dan kebetulan nggak baik sih itu dok, dan pakai CPAP kan kebetulan nilai apnea itu nggak terlalu gede kan, jadi tahinya nggak gede, jadi saya coba lepas aja begitu maksudnya. Jadi ya pengen cari solusi lain untuk dari sisi gigi itu mungkin nggak sih, soalnya mungkin kalau pergi ke dokter gigi yang biasa dia bilang oh nggak ada inflamasi atau apa gimana ya dok, soalnya dari termo baru-baru ini itu ada gitu. Oke, soalnya kemarin juga termografi yang nanti coba dikirim datanya ke saya, dan kebetulan pasien saya juga ada yang memang sleep apnea. Makanya dia sampai dari Jakarta ke Surabaya karena kan di Surabaya memang saya timnya lebih lengkap kan. Dan ternyata setelah dilakukan perawatan dengan karena dia punya bruxism itu suka mengerat kalau tidur. Itu kan ototnya akhirnya lebih ke satu sisi dan sebagainya. Dan ternyata itu juga berpengaruh dengan ya intinya bruxism semakin parah, kemudian ketika gigitan juga tidak pas itu kan juga memperparah, dan itu akhirnya memperparah juga ini saluran pernafasannya juga, karena kan bentuk rahang itu kan juga mempengaruhi ya. Jadi biasanya apalagi sleep apnea itu cenderung ada yang mukanya itu mouth breathing face, tipe mukanya itu panjang, kemudian cembung sekali karena pertumbuhan karena pertumbuhan growth-nya dari mandible itu kurang. Mandible itu rahang bawah. Nah, seperti itu. Jadi akhirnya dia akan cenderung buka mulut, akhirnya dia cenderung mouth breathing, akhirnya oksigen yang masuk ke tubuh pun juga tidak bisa maksimal. Karena yang bagus itu kan bernafas lewat hidung. Kalau memang punya kebiasaan mouth breathing itu tolong dieliminasi. Kemudian kita berusaha untuk bernafas lewat hidung. Nah, kadang pasien itu susah untuk bernafas lewat hidung karena the nose is blocked. So that's why we do some massage di sebelah sini. Tadi yang sudah ditunjukkan titik-titiknya itu untuk juga melemaskan supaya otot dari sekitar hidung itu tidak terlalu spasm atau contracted. Tapi banyak sekarang solusi yang tapping mouth itu while sleeping itu. Is that okay or not? No. Kasian amat itu kesiksa gitu kan. Tapi kan maksudnya coba bisa dikirimkan datanya semua, kemudian kita lakukan evaluasi semua termasuk kondisi giginya dan sebagainya, kemudian bentuk rahang, kemudian dilakukan fotosefalometri juga untuk melihat airway-nya juga dan juga posturnya. Kalau ada skoliosis juga diperbaiki. Jadi kita perbaiki semua. Seperti itu. Dan juga tapi dokter nggak bisa perbaiki skoliosis kan dok? Dilihat dulu skoliosisnya nggak diperbaiki di titis. Kadang skoliosis itu bisa diperbaiki dengan kita memperbaiki gigitan. Makanya kita harus lihat dulu
Tadi makanya saya jelaskan skoliosis itu ada apa, structural sama functional. Dilihat, nah ini skoliosisnya adalah structural atau functional. Kemudian severity-nya separah apa. Kalau memang ternyata kita perlu lakukan kerjasama dengan ortopedis atau dengan Pilates instructor, then we can do it. Dan itu Pilates instructor itu juga harus yang memang mereka pintar untuk membenarkan pasien skoliosis. Karena itu kan tidak sembarang dikasih treatment, kan nggak sembarang gerak, karena harus cek sisi mana yang lebih keras dan sebagainya seperti itu. Ya, cukup Jadi saya harus Bu ke Surabaya Merencia atau Limas. boleh ke Jakarta dulu aja, Dok? Jakarta dulu boleh deh. Minggu ini aku di Jakarta. Oke, Nah, jumpa di Jakarta. oke, oke. Bagus. Iya. Oke, Dok. Ya. Schedule-nya kosong ya, Dok? Oke, Dok. Thank you. WA dulu. Ya, oke, Ya, oke. karena saya cek jadwal ya. Iya, berarti Nanti minta tolong nomor WA. saja Dr. Kimberly menuliskan nomor WA atau tadi alamat praktek ya, supaya Boleh. barangkali bisa. Alamat prakteknya nanti pas WA saya aja, bisa saya Oh share. ya, Oke, ya, oke, ya, Dok. boleh. Kan? Mm-mm. Oke, ya tuh. Ya, Jadi chat. langsung dapat pasien malam ini. Terima kasih, Dok. Iya, sama-sama. Ya, teman-teman, Bapak Ibu semuanya, kira-kira ada yang masih mau bertanya? Pak Manuel Heri dari Bandung, silakan. Sorry, Dokter Kim, saya baru bergabung. Mau Ya, bertanya nih, mungkin kasusnya mungkin kasus keganasan pada beberapa temen ya, Dok ya. Jadi yang satu kasus kanker mandibula. Maaf, saya baru datang, baru bergabung ya, Kang Hanin ya. Ya, Jadi ini baru bergabung, jadi mohon maaf. Jadi saya nggak sempet lihat tadi apa presentasinya. Jadi 2 pertanyaan saya, Dok ya. Terima kasih sebelumnya kita diedukasi. Yang pertama mungkin kasus mandibula kayak kanker mandibula ya, Dok ya. Jadi teman saya anaknya akhirnya di Jepang ya, Dok ya, operasinya. Terus sama satu lagi penanganan kanker lidah ya, Dok ya. Nah, itu bagaimana, Dok? Kalau itu, Dok. Itu aja, terima kasih. Hatur nuhun, Kang Hanin. Oke, Mangga, Sawang Sulna. ya. Untuk penanganannya, kalau sebetulnya ini kurang di ranah saya karena saya kan memang spesialis ortodontis ya, lebih ke kawat gigi. Untuk penanganan oral cancer itu biasanya kita perginya itu ke oral medicine, ke OM gitu. Dan kalau untuk penanganan itu memang kita perlu lihat dulu perlu lihat dulu datanya semua. Saya nggak bisa kasih kayak harus begitu gitu. Jadi mungkin saya kurang bisa menjawab untuk masalah ini. Cuman mungkin kalau misalnya saya diberi waktu untuk bisa bantu search journal, saya juga akan bisa bantu dan saya jelaskan, bisa hubungin saya langsung sih. Nanti saya bisa hubungkan dengan dokter saya tim saya yang memang dia juga ahli, dia oral surgeon juga, gitu. Oke. Terima kasih, Dokter Kim. Makasih, Kang Hanin. Ya, japri aja supaya lebih jelas dan mungkin bisa diarahkan ke dokter spesialis yang terkait langsung gitu ya. Iya. Nuhun, Kang Hanin. Mangga. Dokter Nuhun, Dok. Kimberly, Ya, saya mau tanya nih, kalau boleh. dulu ya, ini kan tadi membahas mengenai dokter gigi pun ada spesialis-spesialisnya. Kalau dulu itu kan ada yang namanya tukang gigi ya. Aduh, tukang gigi. Sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang juga ada loh tukang gigi. Ya. Kemudian ada juga dokter gigi umum. Ya. Ada lagi dokter gigi spesialis, termasuk tadi kan ortodonti ya. Kemudian lagi ada tadi istilahnya kalau apa bedah mulut ya. Ya, oral surgeon ya. Ya, Ya, nah, mulut. ya Ya, itu bisa disinggung nggak kira-kira bagaimana berbagi tugasnya, berbagi perannya gitu. Oke, jadi kita tuh ada banyak spesialis nih. Kalau misalnya kita bahas tukang gigi ya, nggak usah dibahas lah ya itu. Tukang gigi itu kerjanya ya mereka nggak sekolah kan anyway. Kemudian dokter gigi umum mereka ya mempelajari ilmu dokter gigi sebetulnya menurut saya secara dasar ya, superficial. Mereka bisa melakukan kayak tambal, mungkin cabut gigi yang simple-simple. Tapi untuk braces, untuk ortodontik itu memang masih tidak diperbolehkan. Karena ternyata di dalam ilmu ortodontik sendiri itu banyak sekali yang kompleks. Mereka hanya boleh menghandle yang lepasan. Lepasan itu yang bisa dilepas pasang, bukan Invisalign juga ya. Invisalign mereka bisa mengerjakan case yang simple, tapi yang rumit tidak bisa karena ternyata
Karena saya sering dapat pasien kiriman dari dokter gigi umum, pindahan dari dokter gigi umum karena tambah hancur giginya, kemudian giginya malah tambah mati karena perawatan yang salah, karena memberikan force yang berlebihan. Ini untuk case saya ya. Kemudian untuk spesialis, itu ada spesialis bedah mulut, dia berurusan dengan apapun yang berurusan dengan bedah, termasuk dengan misalnya ada pengambilan kista, kemudian abses yang parah di wajah, itu juga mereka biasa handle. Dan mereka melakukan odontektomi, itu pengambilan wisdom teeth atau molar ketiga. Dan biasanya ada pasien kecelakaan, kemudian giginya rompal semua, nah itu biasanya pergi ke oral surgeon. Jadi mereka yang masuk ke OK, kemudian membantu memfiksasi giginya dan sebagainya, membuat wafer, dan juga membantu plastic surgeon biasanya. Kemudian ada spesialis prosto atau prostodontis. Jadi ini lebih handle ke estetik dan juga gigi palsu. Karena kalau membuat gigi palsu itu sebaiknya memang harus ke spesialisnya ya, karena itu juga berhubungan dengan menentukan tinggi wajah. Kalau misalnya salah penanganan, nanti bisa ngefek ke sendi rahang. Gitu ya. Jadi kalau misalnya dia membuatnya berlebihan, nanti lama-lama sendi rahangnya juga sakit. Kemudian secara estetik mereka juga handle kayak crown, veneer juga. Karena memang mereka ini hidupnya dengan estetik dan denture. Kemudian ada spesialis konservasi gigi atau endodontis. Itu lebih ke estetik juga dan root canal treatment atau perawatan saluran akar. Oke, terus kemudian kalau estetik itu ya seperti tadi kayak tambal, veneer, crown, kemudian inlay, onlay dan sebagainya. Cuman kalau emang yang urusan yang gigi palsu itu prosto. Kemudian ada spesialis orto, itu berhubungan dengan kawat gigi, merapikan gigi semua itu baik dengan bracket atau dengan namanya clear aligner, itu yang biasanya kita kenal dengan Invisalign, yang memang nggak kelihatan itu, dan juga berhubungan dengan orthokinetic surgery. Jadi itu bisa berhubungan dengan planning dari bedah rahang. Jadi biasanya kita kerjasama dengan plastic surgeon atau dengan bedah mulut. Kemudian ada juga spesialis yang tadi oral medicine, dia itu mau mempelajari kanker lidah, yang berhubungan dengan lesi-lesi di dalam mulut. Kemudian ada kayak tanda-tanda orang HIV, itu juga ada yang kayak bercak-bercak putih dalam lidah. Nah, itu ahlinya mereka, keahliannya mereka, itu namanya oral medicine. Kemudian untuk anak kecil, pedodontis atau pediatric dentistry, yaitu urusan anak kecil lah. Kemudian ada periodontologi, periodontis, ini berhubungan dengan urusan gusi, kemudian implan. Makanya tadi saya bilang kalau saya kerja pasti kerjasama dengan perio, karena itu gigi, kalau saya kan menggerakkan gigi itu berurusan dengan gusi. Seperti itu. Jadi kalau saya giginya goyang dan sebagainya, itu tolong dicek ke perio, supaya dilihat penyebabnya apa. Misalnya memang goyang banyak, itu biasanya akan di-splinting atau dipertahankan, kemudian akan dilakukan tindakan lain, apakah diberi bone graft atau dilakukan hal lainnya juga gitu. Itu sudah berapa ya? Jadi orto banyak. Banyak Orto, ya. iya. Pastinya udah Ya, nanti simpelnya lebih baik tanya ke Dokter Kimberly aja lah. Nanti Ya, Dokter Kimberly yang mengarahkan kemana-kemananya gitu ya. Nah, biasanya saya langsung arahkan gitu. Jadi pasien satu pasien di-handle langsung beberapa spesialis. Ya, ya, ya gitu Pak Manuel Heri. Ya, jadi kita japri saja. Kita minta dokter nanti yang membantu mengarahkan kemana yang paling tepat ya, sesuai dengan kebutuhannya. Ya, baik teman-teman yang lain. Ini dari mana saja? Ada Ibu Lucy Kartika, Pak Halim, Ibu Maria Lucia, silakan. Yang mau bertanya lagi, mumpung ada ahlinya. Pak Joko dari Purwokerto, silakan. Barangkali mau bertanya. Sementara mendengarkan dulu. Giginya sudah nggak ada. Belum dibuatkan gigi palsu, jadi nggak bisa nanya. Oke. Iya. Jadi bagaimana supaya bisa makan enak ya Pak Joko ya? Iya, ini makannya udah miring-miring. Iya. Oke.
Bu Asik juga Suryani benar. barangkali Ya, saya mau tanya sedikit. Saya agak penasaran kenapa gigi itu kadang-kadang ada yang tidur, ada yang miring, terlebih gigi belakang ya, paling belakang itu. Apakah faktor waktu dia mulai dari kecil kurang, misalnya susunya kurang, kalsiumnya kurang, atau bagaimana? Oke. Nah, kita ini adalah orang Indonesia di mana pernikahan itu terjadi banyak percampuran ras. Oke. Jadi tentunya kalau misalnya orang bule itu kan mereka cenderung bule sama bule, ya kan? Akhirnya mereka mempunyai bentuk rahang yang lebar-lebar semua, kemudian bentuk giginya ukurannya gitu-gitu aja. Jadi mereka lebih seimbang. Sedangkan kayak kita, terus orang Taiwan, orang Jepang, itu kan mereka baik campuran nih. Jadi akhirnya rahangnya kecil tapi ukuran giginya besar. Ya. Oke, jadi akhirnya sering terjadi berdesakan yang parah, kemudian gigi geraham ketiga biasanya nggak bisa keluar. Atau wisdom teeth itu nggak bisa keluar. Kalau misalnya kita lihat kayak orang-orang bule-bule itu kan mereka bisa keluar ya karena memang ada space. Kalau kita memang nggak bisa keluar karena memang rahang kita sudah kecil gitu. Dan sebetulnya ini kan juga kenapa posisinya bisa miring? Memang karena nggak dapat tempat. Dan juga bisa karena salah benih. Gitu. Jadi memang ya disyukuri aja sudah ya. Thank you. Ya sama-sama. Iya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Mau tanya lagi, katanya dokter itu kalau bikin gigi palsu tuh ke tukang gigi ya, betul apa tidak? Oh tidak, gigi palsu ke prostodontis, spesialis prosto. Tukang gigi kan mereka tidak sekolah ya untuk kedokteran ya. Dan itu memang kita harus memperhatikan bahwa banyak hal yang harus diperhatikan, contohnya tinggi tulang. Karena banyak tukang gigi itu ya, gigi palsu itu justru dilem di tulangnya pasien itu kan ya. Gimana gitu, begitu dilepas langsung banyak jamurnya. Jadi jangan pernah Pak Teguh yang suka koyok ditempel di muka itu ya. Itu nggak ke dokter gigi berarti itu. Ada juga dia bilang aku ke dokter gigi tapi nggak benar, akhirnya saya ke tukang gigi ya jadi benar kayak gitu. Wah, itu. Iya. Silakan Bapak Ibu, barangkali mau ada pertanyaan lagi. Kang Hanin, nyambung Kang Hanin. Mangga, silakan. Kalau maaf Dokter Kim, kalau usia gigi itu yang lansia, mohon maaf, tanggal itu boleh tahu faktor-faktor yang menyebabkan lepas itu apa dok? Misalkan maaf makannya panas atau mungkin dingin terus jadi Jadi tanggal ya. Kayak ibu saya kan beliau 73 ya. Nah, itu mau dipasang gigi palsu tapi pengennya habis dulu yang sininya. Jadi selama itu belum dia nggak mau ya. Oke, jadi tentunya kita ada namanya aging ya. Kita nggak bisa menghindari aging, cuma kita bisa memperlambat terjadinya aging. Nah, apa yang menyebabkan gigi gampang tanggal? Sebetulnya banyak. Pertama, misalnya giginya berantakan. Itu artinya kan karena berantakan, distribusi tekanan atau force saat makan, mengunyah itu kan tidak bisa seimbang. Akhirnya lebih cepat terjadi penurunan tulang gusi. Kalau saya turun tulangnya, berarti kan gigi lebih gampang tanggal. Begitu. Kedua, mungkin ada penyakit seperti diabetes tadi. Itu biasanya memang cenderung gigi gampang goyang. Kemudian misalnya kita kurang menjaga oral hygiene, itu juga gampang merusak tulang periodontal karena bakteri-bakteri itu mengeluarkan asam yang bisa merusak juga tulang periodontal dan juga gigi juga gampang lubang. Itu. Tapi memang seiring berjalannya waktu, pasti tulang periodontal atau tulang gusi itu akan ada penurunan. Nah, misalnya untuk case yang
giginya tinggal sisa sekian. Nah, itu dicek goyang apa enggak. Karena kalau dibuat gigi palsu pun itu biasanya kalau misalnya tinggal sedikit itu sebaiknya diambil, kemudian pakai full denture. Kenapa? Karena gigi yang tinggal sedikit ini kalau kita kasih itu kan biasanya kayak ada pengait supaya bisa melekat ya denturnya itu. Tambah goyang karena kan dia pemberian force-nya berlebihan di situ. Jadi biasanya kalau tinggal dikit, tinggal diambil aja, kemudian dipasang denture atau gigi palsu. Nah, gigi palsu sendiri ini bisa lepasan, bisa yang kita buat Jaket ya dok ya. bukan jaket itu dental crown. Itu satu gigi dikasih crown. Tapi kalau gigi palsu satu rahang, sekarang itu kita bisa melakukannya tanpa lepas pasang. Jadi ini kita kombinasi dengan implan. Jadi implan mungkin 4 titik ya di bagian belakang. Berarti dok? Apanya? Dibor ya? Ya, ya Waduh. implan. Implan. Tulangnya emang harus dibuka, disiapkan tempat, kemudian pasang implan. Tapi enaknya, iya. Tapi enaknya di sini itu kalau sudah diimplan 4 titik atau 6 titik, kemudian bisa dipasang gigi palsu langsung. Kita nggak perlu lepas pasang, tidur pun ya masih pakai nggak apa-apa. Paling kita kalau indikasi lansia begitu bagaimana dok? Maksudnya indikasi lansia? Iya ya. Lansia sudah sepuh kan, mohon maaf mungkin apa ditanam begitu kan, maaf operasinya kan juga repot ya. Pakai yang lepasan bisa. Oh yang lepasan paling lebih praktis ya? Iya. Cuman memang maksudnya saya mau memberikan opsi kalau memang bisa. Iya. Enak karena nggak perlu lepas pasang kan. Jadi misalnya bisa terpasang terus paling beberapa bulan sekali pergi ke dokter untuk dibersihkan, kemudian pasang lagi. Gitu. Jadi kan nggak ada yang namanya gigi ketinggalan, gigi lepas atau apa. Ngerti. Oh iya. Itu opsi aja sih. Cuman Iya. Terima kasih. Dok satu lagi boleh nggak dok? Kalau yang bibir sumbing itu biasanya karena apa? Congenital atau bagaimana dok? Mostly congenital ya. Biasanya seperti itu. Memang saya juga handle cleft lip palate. Kenapanya? Makan obat atau maaf, kenapa dok biasanya kalau itu dok? Biasanya dari ini selama kandungan kan. Jadi nutrisinya kurang. Kemudian ada minum obat-obat tertentu. Nah, itu bisa terjadi cleft lip and palate. Dan cleft lip and palate ini kan juga banyak keparahannya ya. Nah, itu saya juga handle. Jadi saya kerjasama dengan plastic surgeon juga. Jadi bantu rekonstruksi itu dari kecil itu sudah kita bimbing nih. Bukan dibimbing. Sudah kita perhatikan observasi. Nanti di usia tertentu harus dibesarkan rahangnya, dilebarkan rahangnya. Terus kita juga kadang buat alat yang untuk menutup supaya menutup langit. Kita bisa nafas dan makan, minum lebih lancar. Jadi nggak masuk hidung. Tidak kesedak ya dok ya? Yap. Iya. Terima kasih Dokter Kim. Makasih Kang Hanin. Makasih. Jadi banyak ilmu yang didapat ya. Iya benar. Eri ya. Benar Kang Hanin. Ya. No Dokter Kim. Sami-sami. Ini di kolom chat Ibu Muna ada bertanya. Atau Ibu Muna mau bertanya langsung supaya teman-teman bisa mendengar juga. Oh, ini biasanya kita kerjasama dengan orto, makanya itu kan karena ada usia pertumbuhan, itu kan ada namanya sutura maksila. Nah, ini selama bisa kita ekspansi. Jadi biasanya itu memang kita kerjasama dan observasi. Jadi kalau misalnya masih muda, itu mudah untuk sutura itu diekspansi. Jadi bisa melebarkan maksila yang terkonstriksi itu. Nah, terus biasanya kan posisi giginya kan juga berantakan kan. Nah, itu kita juga bagian yang merapikan. Seperti itu. Terus setiap hari saya makan kalsium, bisa menguatkan gigi, bisa. Dan jangan lupa untuk rajin berjemur, terkena vitamin D, karena itu bagus untuk tulang dan gigi juga. Jadi vitamin D, misalnya kita minum vitamin D itu jangan cuma minum terus nggak pernah berjemur, karena vitamin D itu teraktivasi ketika kita terkena jemur sinar matahari. Ya. Dan biasanya Mbak itu tergantung posisinya di mana ya. Biasanya antara jam 9 sampai jam 10 atau jam 2 sampai jam 3. Pokoknya jangan jam 12 saja. Gitu. Dan biasanya untuk waktu berjemur itu cukup 15 menit. Tapi ini semua tergantung dari banyak hal, misalnya menggunakan sunscreen atau tidak, warna kulit juga.
Biasanya untuk warna kulit yang gelap itu butuh berjemur lebih lama daripada yang warna kulitnya terang. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih. Kita beri kesempatan kepada Ibu Muna yang raise hand. Silakan Ibu Muna. Ya, terima kasih. Permisi, Dok Kim. Suara saya terdengar? Ya, terdengar. Oh ya, sebenarnya masih cukup bingung, Dok. Kan sekarang ada beberapa operasi bibir sumbing yang langsung ya labionya, habis itu langsung palatonya. Nah, tapi saya bingungnya itu efek ke kan skarnya berarti kan lukanya berarti besar kan ya? Itu apakah efek ke kontriksi maksilanya jadi lebih besar atau tidak gitu nggih? Nah, gini, untuk masalah konstriksi maksila berarti kan maksudnya kan kecil kan? Sebetulnya untuk masalah kan kita akan tujuannya untuk mengekspansi maksila, melebarkan maksila ya. Itu pun sebetulnya sampai usia masih 17 itu masih bisa. Seperti itu. Berarti masih ini ya dok, harus intinya di follow up terus setiap 5 tahun gitu ya? Yap. Nggak bisa kita bilang, oh kalau operasi yang single ini dia lebih aman, kontriksi minimal gitu, nggak bisa bilang gitu ya dok? Bisa bilang gitu sih, karena itu kan tergantung pertumbuhan tiap anak seperti itu. Oh, iya, siap. Memang selama ini saya handle itu pun memang sampai mereka udah teenager ya, sampai umur 17. Dan itu memang kita misalnya melakukan pelebaran rahang atas itu memang pelan-pelan, enggak langsung yang langsung lebar langsung kayak apa sih ngomongnya ngasih force-nya nggak terlalu banyak gitu, pelan-pelan. Jadi masih aman. Itu yang konvensional prosedur ya dok, yang labioplasti dulu, habis itu palatoplasti, habis itu dilihat gitu ya dok? Oh, enggak, ini maksudnya saya kombinasi. Ini sebetulnya cleft lip and palate itu kan memang kerjasama dengan ortodonti ya. Jadi setelah operasi itu kan memang kita yang ortodontis itu membantu untuk melebarkan rahang atasnya juga dan mencarikan posisi untuk gigi-giginya yang berantakan untuk kembali ke posisi yang lebih benar. Jadi memang maksila pasti awalnya ada konstriksi ya. Tapi memang tugas kita adalah untuk membantu melebarkan rahang itu. Dan sutura maksila itu bisa diekspansi sampai usia 17 bahkan bisa sampai 18 tergantung dari kondisi pasien. Cuma memang pasti semakin tua, semakin dewasa kan semakin lebih susah untuk melebarkan karena sudah pelekatannya lebih erat. Siap. Terima kasih banyak Dok Kim. Makin seru nih ya, makin banyak susah permasalahan dengan gigi yang memang gigi ini hal kecil tapi ini sangat penting dan juga berpengaruh kepada seluruh tubuh. Saya setuju sekali ini. Baik, Bapak Ibu silakan. Kanin. Wah, lagi semangat nih Pak Menawar ini, mangga. Mumpung ada ahlinya, silakan. Makasih Dokter Kim, makasih Kang Anin. Jadi teman kami dok, anaknya kan bocor jantung nih dok ya. Nah dia sebelum operasi itu giginya dimantengin dulu. Nah itu kenapa mesti begitu dok? Oke, karena gini kan ini kan pembuluh darah itu kan dari kepala sampai kaki gitu ya. Nah, di dalam rongga mulut itu bakterinya sama dengan jantung. Jadi itulah kenapa kalau misalnya ada pasien mau melakukan perawatan atau operasi jantung itu di make sure kalau giginya itu semua sudah dirawat dengan baik supaya tidak ada bakteri yang bisa masuk. Karena kalau misalnya giginya lubang itu kan bakteri bisa masuk nih ke dalam ruang pulpa. Nah di situ kan banyak pembuluh darah, nanti itu bisa sampai ke jantung. Jadi nanti mohon maaf, jadi operasinya sia-sia begitu ya dok ya? Bisa terjadi infeksi. Oh, infeksi. Ya. Ya, makasih Dokter Kim, makasih Kang Anin. Ya, itu makanya gigi yang bersih, gigi yang sehat, tubuhnya sehat katanya gitu, Pak Manal Heri. Ya, Bapak Ibu silakan. Barangkali lagi atau saya seling boleh?
Boleh? terkait dengan ini ortodonti. Saya pribadi ketika saya rasanya saya 2 kali ya SMA gitu. SMA saya pernah dikasih kawat gitu ya, tapi buka buka tutup waktu itu belum permanen tuh ya. Itu kan Lepasan. kerasa pegel sakit. Jadi akhirnya Behel. tidak sampai waktunya ya saya buka aja gitu ya. Lebih banyak dibuka daripada ditutupnya. Kemudian pada waktu saya usia mungkin 23, 25 begitu, saya pasang lagi karena gigi depan nih ada celah. Pasang lagi yang permanen. Jadi udah nggak bisa apa-apa. Itu yang repot Pak Joko. Kalau makan kangkung nempel semua Pak Joko. Iya, Ya iya. susah kita kalau misalnya makan kangkung sama teman-teman makan sayur tuh kan, waduh kita makan di luar habisnya, waduh banyak banyak sayuran yang nempel nih, susah habis gigi. Nah, saya ingin tahu Seru ya juga nih. teknologi sekarang mengenai ortodonti itu apakah masih sekonvensional dulu atau ada cara yang lebih nyaman, lebih mudah gitu ya untuk anak-anak kita gitu. Nah, minta Jelas ada. informasinya nih. Jelas ada. Makanya saya sudah nggak pakai Wah, konvensional. seperti apa? Jadi sebenarnya kita tidak meninggalkan yang namanya bracket, cuman kita tidak memakai lagi yang pakai karet warna-warni kayak dulu. Ini saya ya. Ya, Dokter lain mungkin masih pakai yang tradisional, cuman kalau saya tidak mau. Jadi makanya tadi saya tunjukkan hasil kerja saya menggunakan Damon. Nah, Damon atau ya Diamond Quantum ini sebetulnya dia tuh sistemnya itu memberikan force yang ringan ke gigi. Jadi dia meminimalisir adanya efek samping yang diberikan dari force yang berlebihan. Kemudian lebih cepat, lebih nggak sakit, dan lebih gampang membersihkan. Karena dia nggak pakai karet-karet. Dan hasil akhirnya juga dia lebih tegak-tegak. Makanya kenapa saya suka, karena akhirnya hasilnya lebih stabil. Dan gigi itu kalau tegak kan anggapannya gini, kalau yang konvensional itu kan kayak menara pisah ya, ambruk-ambruk ini dikit ya, masuk-masuk ya. Nah kalau kita pakai ngunyah terus kan lama-lama tambah ambruk. Makanya saya suka yang hasil akhirnya tegak. Makanya saya pakai Damon. Kemudian kita yang dulu biasanya kayak misalnya giginya maju banget, merongos gitu ya, perlu dilakukan pencabutan 4 nih. Sekarang saya nggak pakai. Ambil wisdom teeth, kemudian tempat dari wisdom teeth itu dipakai untuk mundurin. Nah, itu nanti ada namanya mini screw yang dipasang di gusi. Dan hasil akhirnya memang dia benar-benar kayak Hollywood smile gitu lah. Kesannya kayak gitu. Ada satu lagi itu clear aligner. Jadi clear aligner itu kayak lepas pasang, kayak bahannya plastik. Bening. Nggak kelihatan. Nah, kalau yang Invisalign ini dia memang biasanya cenderung lebih lama. Karena jenis force yang diberikan itu kan maksudnya tidak terus-menerus. Beda dengan kalau pakai yang bracket atau Damon itu. Hasil akhirnya juga beda. Dan itu biasanya dikomputerisasi. Jadi pasien di-scan, 3D scan, dimasukkan ke program. Nanti setelah itu kita bisa melihat proses pergerakan giginya juga. Sampai ke hasil akhir. Nah, itu juga customize dikirim ke US gitu. Datanya dikirim ke US, kemudian nanti dari US kirim barangnya ke kita. Setiap minggu kita ganti namanya Invisalign ini. Itu. mungkin kalau yang sekarang nggak sepegel dulu kali ya. Kalau dulu kan Ya, pegel, waduh, sakit. makanya pakai Damon. Jualan jadi enggak jualan, tapi emang bagus barangnya bagus. Kawatnya pakai kawat apa? Kawat ini tuh. Iya, dulu sih masih pakai kawat Pak Joko. Iya. Soalnya kan dulu kan itu ini masih bujang pengen ganteng lah Pak Joko. Ya, jadi kan dikasih kawat lah gitu. Sama kalau Feng Shui kan ada yang bilang kan ya itu kalau cerita-cerita tuh kalau zaman dulu lucu juga. Kalau gigi bawah tanggal dilempar ke genteng gitu kan katanya ya. Iya, Kalau iya. gigi atas tanggal ditanam gitu ya. Ya. Kemudian kenapa supaya giginya rapat, supaya istilahnya rezekinya nggak kemana-mana, katanya begitu ya Pak Joko ya. Iya, iya, iya. Itu masih banyak nggak sih Dokter Kimberly yang Udah yang yang kepingin? Kayaknya Iya. udah nggak ada rasanya.
Pasien Gen Z sudah kayak gitu. Ini termasuk apa? Gen Saya Z milenial. milenial ya. 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 Iya. Kalau Kang Garin itu apa tuh masuknya? Baby Masih boomer Z, ya? masih X Pak Joko, masih X. Masih X. Iya. Apa namanya? Panutannya beda ya. Masih pakai apa filosofi gigi tanggal itu. Iya. Ya, kita berlanjut. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi seputar gigi, khususnya untuk ortodonti supaya giginya semuanya tegak-tegak, gitu ya, supaya giginya bagus. Gitu. Jadi ada gangguan gigi, bisa silakan bertanya. Mumpung malam ini kita jumpa dengan Dr. Kimberly, dokter spesialis buat ortodonti. Gak ada lagi? Kalau nggak ada, sementara masih ada waktu, saya akan coba bertanya lagi 2 pertanyaan ini untuk orang tua nih. Jadi ibu saya ini merawat giginya baik sekali. Dia sangat tertib, sangat disiplin, sehingga kondisi giginya bagus, tidak ada lubang dan sebagainya. Tapi karena usia, katanya akar giginya sudah mulai rapuh. Sehingga ya akibatnya kalau makan kan suka linu, tetap nggak bisa makan yang keras-keras gitu ya. Karena si akar giginya udah nggak bisa menanggung beban giginya. Giginya masih bagus, tapi akar giginya katanya. Nah itu bagaimana untuk usia yang sudah lansia ini untuk merawat selain gigi, untuk merawat akar gigi, merawat gusi, supaya tetap bisa makan enak. Nah gimana tuh? Tadi ini akar gigi ini maksudnya tulangnya, tulang jaringan jaringan gusi atau periodontal atau akar giginya langsung. Waduh, tidak tahu persis itu. Soalnya kan Tapi maksudnya kalau tulang, kalau misalnya kita ngomong akar giginya, gimana cara ngecek akar giginya kuat apa enggak? Biasanya yang dimaksud mungkin adalah tulang periodontalnya, oh, tulang yang menyokong giginya. oh, Nah, itu oke. biasanya untuk menjaga kesehatannya memang saya sarankan itu pergi ke periodontis untuk Hmm, melakukan pembersihan yang lebih maksimal. Karena kan biasanya gusinya ini kan turun. Tadi seperti saya jelaskan dengan dilakukan pembersihan yang lebih dalam, itu ya, kan bisa menstimulasi terjadinya regenerasi dari tulang tersebut. Karena gimana-gimana kan kita mau membersihkan gigi pun nggak mungkin bisa sampai ke dalam-dalam kan. ya. Tuh. Hmm, Supaya pelekatannya tulang periodontal dengan gigi itu masih tetap bagus. ya. Oke, baik. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Bapak Ibu, silakan. Sebelum ya kami beri kesempatan kali 2 pertanyaan lagi ya. 2 pertanyaan lagi kepada Bapak Ibu semua yang ingin bertanya sebelum kita akhiri acara malam hari ini. Ibu Stefani, Pak Herman, Ibu Dewi, Pak Alvin barangkali, Pak Hiro-chan. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, untuk yang terakhir kalinya, kami ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk kita melihat wajah teman-teman kita semua di sini. Kita memberikan senyuman, giginya kelihatan lagi, supaya kita terlihat bahwa kita sehat-sehat semua. Iya. Ya,
Gitu ya Pak Joko ya. Iya Selain dong. giginya sehat, kalau Nah, hati kita gembira, berarti hidup kita pun sehat ya Pak iya, Joko. ya, siap. Bu Suryani itu Ya, ah, yuk gembira teman-teman, selalu. kita buka semua kameranya. Ini apresiasi kepada Dr. Kimberly yang malam ini memberikan penjelasan banyak mengenai kesehatan gigi. Pak Dinata, sudah siap ya? Kita tunggu dulu sebentar. Kita tunggu 5 hitungan sebelum dibuka semua layarnya. Semua perlihatkan gigi ya. Iya. 5, 4, 3, Senyum pemilu. 2, 1. Senyum Pepsodent. Senyum pemilu. Amin. Aduh, serem. Udah Pak Di? Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya, sebagai Sama-sama. penghargaan atas penjelasan yang sangat luar biasa ini, kami memberikan sertifikat dari Pukatnas. Saya mewakili Ketua Pukatnas, Pak Ilyus Teja, untuk memberikan sertifikat kepada Dr. Kimberly. Silakan Pak Adi. Ya, ini penghargaan diberikan kepada Dr. Gigi Kimberly Clarissa Utomo, spesialis ortodonti, sebagai narasumber dari Pukat Bizum yang ke-74 ya di tanggal 20 Februari 2024 dengan tema Holistic Dentistry. Diberikan oleh Pak Ilyus Teja dan saya Henry Anindia. Pak Ilyusnya kebetulan sedang berhalangan dan diwakili oleh saya. Terima kasih banyak kepada Dr. Gigi Kimberly. Terima kasih. Ya, teman-teman, saya tadi ada cerita di luar kegiatan utama Dr. Gigi Kimberly bahwa beliau juga sangat aktif dan punya hobi bermain musik, bermain cello ya, betul ya? Nanti Ya, nah, Pukat mau konser. oh Pukat gitu ya? Wah, hebat. Nanti mau charity concert tanggal 15 November tahun ini. Oh, Di Jakarta di mana, Dok? Surabaya lah. Oh, Surabaya. Oke. Bukan Jatim, bukan Surabaya. Charity konser ya. Ya, Sukses, mau Dok. dukungannya itu tim saya juga turun. Iya. nah saya mau tanya nih sekarang nih, kenapa tiba-tiba bisa pegang cello gitu? Dari sejak kapan? Dari sejak kecil atau karena itu jarang pemainnya jadi main di situ atau kenapa bisa tiba-tiba pegang cello? Itu duit. Enggak. Saya aslinya umur 4 piano. Piano, kemudian SD itu SD kelas 5 atau SD kelas 4 itu saya sudah mulai biola. Terus saya bosen dong. Terus saya tuh kayak dengar cello, wah ini kok cocok banget ya sama karakter saya ya. Ya udah ternyata cello tuh memang lebih cocok buat saya karena terkesan kayak menyayat-nyayat gitu kan. Terus suaranya juga benar-benar nggak melengking kayak biola. Dan saya memang bisa lebih menyatu gitu. Dan ternyata memang jarang juga pemainnya. Terus akhirnya saya memang dulu ada kerja sampingan sih dari kecil memang suka perform, akhirnya saya dibayar. Wah, Lumayan. Dari kecil udah beli HP sendiri tuh. Masih SD SMP itu udah beli HP sendiri, udah ini sendiri, uangnya dari itu, dari perform. Sampai sekarang saya juga sempat ini sih main pas apa sama ADMS juga itu pernah. Jadi pengalamannya banyak. Ya. Nah, selain musik, Mantap gitu ya. ini Pak Joko ini senang musik juga nih. Nah, itu 15 November ke Surabaya. Nah, selain musik kalau saya lihat di Instagram, ya ternyata hobinya main golf juga ya. Iya. Tadi pagi baru main ini. Waduh. Ya. Jadi barangkali boleh di-share juga Instagramnya tadi. Ada Kimberly Oetomo tadi sebentar. Nah, jadi ini teman-teman semuanya yang generasi milenial gitu ya Pak Joko.
Ya, Bisa siap. follow Dokter Gigi Saya Kimberly milenial, di milenial Instagramnya juga nih. dan ya bisa berkenalan lebih Ini. lebih lebih ini ya, lebih tahu ya, mau yang ngobrol musik bisa, dokter gigi bisa, atau olahraga pun bisa. Ya. Woi, luar biasa. Saya kebetulan tahun 94 sampai tahun 2001 juga tinggal di Surabaya. Ah, ya, 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 ya. Berarti waktunya ke Surabaya lagi nonton konser ya? Iya, doain, doain diundang oleh Bu Suryani lah. Oh Diundang iya, Bu Bu Suryani Suryani nanti. tolong undang. Ya, dari aktivitas yang ini ada yang mau disampaikan mengenai konsernya atau mengenai apanya di luar dokter gigi, ada yang mau disampaikan? Ya, intinya konsernya charity concert bakal ada tanggal 15 November 2024 di Imperial, Surabaya. Dan Oke. kita sudah menggandeng banyak vendor besar juga dari Surabaya. Ya. Jadi mohon dukungannya. Ya. Lancar ya. Ya. Dan sebagai closing statement, kata penutup untuk kita semua, ada yang mau disampaikan? Kenapa ya? Sorry, tadi saya baca ini. Barangkali ada closing statement yang mau disampaikan untuk kita semua, bagaimana kita semua peduli dan juga merawat gigi kita semua supaya kita sehat. Barangkali ada yang mau disampaikan? Oh, ya, make sure pastikan bahwa semua seimbang saja. Oh, Balance, jangan terlalu stres juga. Maksudnya kita tetap harus happy, kerja tetap harus happy karena stres itu bisa menyebabkan penyakit. wah, itu Ya. indah, dalam itu artinya. Iya. Ya, hidup Dan seimbang, banyaklah yin and melayani. yang. Dan banyaklah melayani. Waduh, terima kasih Itu banyak ada ya. catatan lagi di chat loh, Pak. Berikut pelayanannya di gereja mulai kecil sampai jadi kolektan. Oh iya. Oh, aktif juga di gereja. Wah, luar biasa, Ya, luar dulu biasa. pas kecil jadi kolektan memang di Redemptor Mundi. Oh, jadi sehari-hari jadwalnya padat sekali ya. Ya. Ya, baik. Terima kasih semuanya kepada Bapak Ibu yang sudah hadir malam hari ini mengikuti Pukatnas Bisum yang ke-74 bersama Dr. Gigi Kimberly Clarissa Utomo dari Surabaya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Kimberly atas semua penjelasannya. Dan buat teman-teman yang ingin tahu lebih detail dan juga ingin mengetahui hal-hal gigi, bisa kontak langsung kepada Dr. Gigi Kimberly. Ya, baik, terima kasih semuanya. Kita jumpa lagi sampai Selasa depan di Pukat Bisum yang ke-75. Salam sehat semuanya. Terima kasih. Makasih Kang Hanin, makasih Dokter Gigi. Mangga. Terima kasih teman-teman, Wali izin. Sonai.